Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Fatmawati. Saya dari Prodi Profesi Nurse Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta. Di sini saya akan menampilkan video asuhan keperawatan tahap implementasi pada pasien dengan kasus hipertensi dan gejala stroke ringan. Implementasi berupa pendidikan kesehatan hipertensi. Silakan menyaksikan. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak, hari ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang hipertensi ya. Iya. Kemarin kan saya sudah kontrak waktu. Iya. Nah, ini nanti mungkin insya Allah sekitar 10-15 menit kita akan melakukan pendidikan kesehatan tentang hipertensi. Iya. Ya, baik. Yang pertama adalah terkait dengan apakah hipertensi itu? Iya. Bapak udah tahu belum? Apa Belum. sih pengertian dari hipertensi itu? Belum tahu, nak. Oh iya. Nah, hipertensi itu adalah terjadinya peningkatan tekanan darah yang lebih dari normal, yaitu lebih dari 140/190. Iya. Nah, kalau misal tekanan darahnya Bapak berarti melebihi 140/90, itu namanya hipertensi. Pernah nggak Bapak tensinya lebih dari itu? Pernah. Pernah ya? Iya. Nah, makanya Bapak kan sekarang didiagnosa mengalami hipertensi, nggih? Iya. Nah, itu tadi adalah pengertian dari hipertensi, Bapak. Iya. Nah, kemudian yang kedua ada penyebab hipertensi. Nah, kira-kira Bapak udah tahu belum? Apa sih penyebab dari hipertensi itu? Belum tahu, nak. Oh ya, jadi yang pertama itu adalah kegemukan. Iya. Nah, tapi Bapak alhamdulillah berat badannya kan ideal, nggih? Nggak Iya. kegemukan. Iya. Nah, kemudian penyebab yang kedua adalah mengonsumsi alkohol dan kafein. Iya. Nah, Bapak pernah enggak mengkonsumsi alkohol? Tidak pernah, nak. Alhamdulillah, iya enggak Iya. pernah. Nah, kalau kafein itu biasanya terkandung pada kopi, kemudian obat-obatan atau minum-minuman yang mengandung kafein. Iya. Jadi, Bapak karena sudah punya hipertensi tidak boleh minum kopi, nggih? Iya. Nah, pernah enggak kebiasaannya minum kopi apa enggak, Tidak Bapak? pernah, nak. Enggak, alhamdulillah. Iya. Jadi dipertahankan enggak boleh minum kopi, nggih, Pak? Iya. Nggih, bagus. Yang ketiga adalah merokok. Tidak. Bapak enggak merokok kan? Tidak. Tidak merokok. Ya, bagus. Kemudian kurang olahraga. Ya. Nah, Bapak kebiasaannya udah olahraga belum setiap hari? Iya pernah, cuma belum rutin Oh, nggih. olahraganya. Iya, nggih. Jadi karena orang itu kurang olahraga itu bisa Pak menyebabkan dari darah tinggi ini. Oh Jadi iya. usahakan olahraga rutin biar tidak tekanan darahnya biar tetap terkontrol. Insya Allah kita usahakan. Nggih. Selanjutnya penyakit lain seperti jantung, ginjal seperti itu adalah salah satu penyebab dari hipertensi tersendiri. Oh iya. Selanjutnya adalah keturunan. Bapak kalau dari Ibu kemarin itu nggih, ada yang pernah mengalami Oh hipertensi nggih? ada. Nggih, Pernah. ibunya atau ibunya nggih? Ibunya pernah stroke dulu. Oh nggih. Nah, kemungkinan Bapak menderita hipertensi ini karena keturunan nggih, Pak. Kemungkinan nggih berarti nggih. Nah, ini adalah makanan tinggi garam, lemak dan kolesterol. Jadi orang yang suka asin itu bisa menyebabkan hipertensi, Bapak. Jadi Bapak tidak boleh suka asin lagi, nggih? Iya. Suka asin enggak, Bapak? Ya, sebetulnya suka, tapi karena saya sudah mempunyai keluhan penyakit darah tinggi, ya kita kurangi. Insya Allah bisa. Oh, nggih, bagus, Pak. Ya. Selanjutnya adalah lingkungan dan stres. Nah, stres ini bisa menyebabkan tekanan darah itu melonjak, Bapak. Jadi ketika kita punya pikiran yang mungkin lagi stres atau banyak pikiran, itu segera untuk dikontrol supaya nanti tekanan darahnya tidak melonjak tinggi, nggih. Iya. Nggih, seperti itu. Nah, itu tadi adalah beberapa penyebab dari hipertensi. Selanjutnya adalah tanda dan gejala hipertensi. Tanda gejala yang pertama itu adalah pusing atau sakit kepala. Iya. Kemudian yang kedua ada lemah dan berkeringat. Iya. Yang ketiga ada emosi tidak stabil. Iya. Yang keempat itu ada penglihatan kabur. Iya. Ini kalau misal sudah mengarah ke
syaraf, biasanya akan mengganggu syaraf-syaraf bagian mata sehingga penglihatan itu kabur Bapak. Oh iya. Nah selanjutnya ada rasa berat di tengkuk. Di tengkuk ini biasanya kayak terasa berat Iya, seperti itu. tenang ya. Iya benar Bapak. Betul. Nah iya. Selanjutnya adalah sukar tidur. Ya memang suka tidur itu. Sukar tidur, Oh, sulit suka tidur. saya suka tidur, tidak sulit. Iya. Oke. Selanjutnya adalah tidak nafsu makan. Senang makannya. Kemudian nafasnya pendek, dada berdebar-debar, dan kesemutan. Ya, kesemutan. Kira-kira Bapak ada enggak yang dialami dari tanda gejala ini kalau pas lagi tensinya tinggi? Ada. Biasanya apa yang dirasakan Yang Pak? pertama adalah kesemutan. Nggih. Yang kedua pusing dan tengang itu apa? Oh, tengkuk terasa berat. Tengkuk itu tengang. Iya. Yang ketiga adalah kadang-kadang itu pikiran pusing, itu kan tidak bisa tidur, lalu dia akhirnya pusing kepalanya. Nah, nggih, iya betul. Itu adalah tanda gejala dari tensinya biasanya tinggi Pak. Jadi ketika ada tanda gejala itu tadi muncul, segera melakukan pemeriksaan tekanan darah nggih Pak. Oh iya. Iya, itu tadi adalah tanda dan gejalanya. Iya. Selanjutnya akibat jika hipertensi tidak segera diobati akan menimbulkan bahaya-bahaya Pak. Jadi harus diperhatikan. Bahaya yang pertama apa? Yang pertama terjadinya stroke. Ya. Ini adalah komplikasi yang paling khas Pak. Ya. Biasanya orang yang hipertensi itu ketika tensinya melonjak itu tuh bisa mengalami stroke. Ya. Nah kemarin kan Bapak sudah tinggi juga Ya, dan sudah kemarin tinggi. kalau tidak salah itu nggih didiagnosa gejala stroke ringan nggih. Iya, stroke ringan. Nah itu ya diusahakan dikontrol supaya tidak mengalami stroke ulangan kedua. Iya. Karena itu akan mengakibatkan bahaya yang lebih lanjut. Ya, Jadi tensinya itu sama pola hidupnya harus dijaga supaya tidak melonjak lagi nih Pak, seperti itu. Ya. Nah kemudian akibat yang kedua adalah terjadi jantung. Ya. Karena ketika tensinya itu tinggi tidak segera diobati itu akan mengalami gangguan pada jantungnya. Jantungnya kan memompa dengan cepat ya Pak, kalau tekanannya tinggi. Nah nanti jantung itu akan mengalami gangguan ketika tensinya itu nggak segera diturunkan. Nah selanjutnya ada gagal ginjal, cedera hingga kematian. Jadi harus segera diobati kalau misal tensinya lagi tinggi. Seperti itu Bapak. Selanjutnya adalah bagaimana sih cara mencegah hipertensi kayak gitu ya Pak? Iya. Yang pertama itu adalah menurunkan berat badan, tapi karena Bapak badannya sudah ideal, alhamdulillah nggih, nggak perlu diturunkan lagi. Yang kedua adalah hindari stres. Nah pikiran ini harus dijaga Pak supaya nggak stres. Iya. Tetap senang lah. Nggih, senang, harus rileks kayak gitu. Adapun nanti ada masalah ya namanya manusia pasti kan banyak masalah ya Pak. Memang betul. Nggih, jadi harus dibuat santai aja. Semua kan ada yang ngatur nggih. Nggih, selanjutnya hindari rokok, alkohol dan kopi. Selanjutnya olahraga teratur. Insyaallah kita laksanakan. Diusahakan olahraga itu minimal 1 minggu 3 kali. Setiap olahraga itu 30 menit Pak minimal. Oh iya. Nggih. Nah, yang baik itu selain biasanya kan Bapak pagi-pagi tuh. Iya, pagi-pagi. Habis subuh itu nggih Pak biasa sama istrinya nggih. Iya. Nah, itu sudah bagus, tapi yang lebih bagus itu olahraga ketika sudah ada sinar matahari Pak. Oh gitu. Nggih, mungkin sekitar jam 7-an atau jam 8 gitu. Ketika udah ada sinar matahari itu bagus Pak. Oh, iya ya. Nggih, seperti itu. Selanjutnya mengurangi asupan garam, lemak dan kolesterol. Insyaallah. Ya. Nah, Bapak masih suka asin enggak? Nah, suka, tapi ya kita insyaallah kita usahakan kita kurangi. Nah, bagus ya. Ini emang harus kan yang masak istri nggih. Istri harus harus mendukung keluarganya ketika ada yang punya hipertensi, harus pakai garamnya secukupnya atau kan ada itu Pak garam yang khusus untuk pasien hipertensi itu ada. Oh iya betul ya. Oke, mungkin nanti bisa bilang ke ibunya. Iya, insyaallah kita bilang ibunya. Oke, selanjutnya adalah banyak makan sayur dan buah. Oh iya. Seperti itu. Bapak suka makan sayur apa nih? Sayur saya kadang-kala makannya itu gambas, kentang, manisa,
dan genjer. Iya, bagus. Ya. Terus kemudian buah yang bagus pasien dengan hipertensi itu Bapak pasti udah tahu apa aja, Ya. Pak? Semangka, nilan, dan apel boleh. Boleh, apel boleh. Apel. Mentimun itu juga bagus. Mentimun ya juga Oke. pernah sering makan mentimun. Oke, buah-buahan yang cocok untuk pasien hipertensi itu yang mengandung banyak air. Ya, itu iya, tadi betul. betul seperti yang Bapak sebutkan kayak Iya. semangka, melon, Iya. kayak gitu tadi. Iya, Selanjutnya adalah kontrol setiap bulan. insya Nah, Allah. untuk memonitor tekanan darahnya supaya tetap dalam kondisi yang normal atau bisa dikontrol lah, itu dianjurkan kontrol setiap bulan ya Pak. Insya Allah. Selanjutnya adalah minum obat secara teratur. Betul. Nah, Bapak udah minum obat secara teratur belum? Ya, belum, karena apa ya? Karena kalau sudah turun darahnya itu kita sepelekan gitu loh. Tapi itu sebetulnya harus rutin itu ya. Enggak Pak, jadi Oh ya, harus insya rutin. Allah. Ya. Ya, kebetulan kemarin saya sudah kolaborasi sama dokter. Ya. Itu dengan kondisi Bapak Ya. yang tensinya itu biasanya relatif normal 130, 120, 140 itu karena Bapak sudah menderita hipertensi, itu tetap dianjurkan minum obat Pak. Ya, Tetapi dosisnya yang diturunkan. oh, ya. Contoh, ini Bapak kan minum apa obatnya yang bisa diminum? Captopril nggih. Kartofil ya. Nggih, Captopril 25 mg. Ya. Kemarin saya sudah kolaborasi sama dokter, itu baiknya diminum sehari 2 kali, pagi dan malam. Oh, Tapi ya. separuh mawon. Oh, Nggih, jadi yang kecil itu dibagi 2, pagi diminum separuh, malam diminum separuh. gitu ya, insya Nggih. Allah. Jadi orang-orang dengan hipertensi ini memang harus minum obat terus-menerus, Pak. Oh, gitu. Tetapi itu tadi tetap dikontrol tensinya, Iya. kayak gitu. Iya. Ketika nanti tensinya tinggi, maka dosisnya juga dinaikkan. Oh, gitu Gitu. ya. Oke, selanjutnya adalah jenis makanan yang baik untuk hipertensi, rendah garam, kemudian lemak dan kolesterol. Oh, ya. Jeroan itu udah nggak dianjurkan deh Pak, Iya. kayak gitu. Iya. Terus tinggi serat itu seperti ya kalau sayur-sayuran itu kayak genjer kayak gitu tinggi serat. Oh, Kemudian buah-buahan yang tinggi serat. itu yang diperbolehkan apa yang dilarang? Ini makanan yang baik, berarti Oh, yang yang diperbolehkan. baik. Oh, Nggih. ya, ya. Selanjutnya adalah rendah kalori jika kegemukan. Tapi Nah, karena Bapak sudah. ini nggak kegemukan, jadi kalori itu boleh yang tinggi tapi sesuai dengan gizinya juga. Oh, iya, Gitu. iya. Baik Bapak, itu tadi sudah selesai kita melakukan pendidikan kesehatan tentang hipertensi. Iya. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, ada yang kita tanyakan. Apa Pak? Satu misal, Nggih. saya kan sebetulnya kan sudah tensinya sudah 140. Nggih. Kan saya minumnya kan satu-satu. Itu kalau satu-satu apakah tidak boleh? Apakah cukup separuh saja minumnya pil itu tadi? Nggih. Jadi Pak, Bapak itu kan kalau misal 140 itu udah termasuk tensi yang hipertensi ringan tadi. Iya. Nah, kemarin saya sudah kolaborasi sama dokter Ya. yang waktu itu saya pernah kerja di sana. Ya. Itu dianjurkan kalau misal tensinya itu tetap segitu atau relatif segitu, itu dosisnya diturunkan. Ya. Kemarin kan saya koordinasinya gini, pasien dengan hipertensi itu apakah harus tetap mengkonsumsi obat walaupun tensinya sudah normal, Ya. kayak gitu kan Pak. Ya. Nah, jadi pasien dengan hipertensi itu memang harus Dia harus konsumsi minum obat obat, setiap hari. Tetapi ketika kondisi tensinya itu normal, Ya. itu dosisnya yang diturunkan. Oh. Solusinya gimana? Solusinya dengan yang biasanya 25 mg satu kali minum, Ya. 25 mg itu tadi 2 kali minum. Ya. Jadi Separuh yang kecil saja. tadi nggih dibagi 2, Bagi dua. pagi Oh. sama malam. Oh, ya, ya, Seperti ya. itu Pak. Ya. Pak Bapak sudah paham? Sudah paham. Nah, nggih. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Pak? Sudah tidak ada. Oh, Ya, terima kasih atas bantuan dari Ibu perawat. Mudah-mudahan
saya dengan Tuhan Yang Maha Esa diberi kesembuhan. Amin. Ya. Nggih. Nggih Bapak, terima kasih nggih atas kesediaan waktunya. Ya. Semoga apa yang kita bahas ini tadi bermanfaat. Semoga Amin. Bapak segera sehat kembali, Amin. sekeluarga sehat nggih. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah video implementasi pendidikan kesehatan hipertensi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.